yang sudah dipelajari oleh kalian, yaitu tentang berpikir komputasional. Masih ingat berpikir komputasional? Masih. Kalau misalkan kalian tidak ingat, ini yang sudah dipelajari oleh kalian. Ada berpikir komputasional itu apa? Ada berpikir kecerdasan artifisial. Siapa yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Yang bisa tunjukkan? Apa? Tadi sudah belajar. Kecerdasan artifisial itu apa? Nah, berpikir secara komputer itu. Oke. Ini sebelum kalian melihat video ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu nanti kalian akan menyimak video. Dalam video tersebut akan dijelaskan konsep dan manfaat kecerdasan artifisial. Nanti kalian akan tahu apa sih memang kecerdasan artifisial itu. Yang pertama, tujuan belajar kita. Yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi dengan temannya. Nanti kalian akan menjelaskan dampak dari kecerdasan artifisial. Aneh kan artifisial itu apa? Aneh, padahal ini sudah kalian pelajari dan bahkan hampir tiap hari oleh kalian lakukan. Mari anak-anak simak video. Tapi sebelum menyimak video kita tepuk semangat dulu biar kalian semangat. Tepuk semangat. Ini videonya mohon diamati dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan dari Pak Guru. Simak videonya. Asisten Google bisa bagi hasil informasi dokumen, terkadang hantar bohong, terus tanya. Kapan pertandingan sepak bola Indonesia? Berikut informasi deh. Kalau informasi, tergantung bohong lagi, baru tanya. Gimana pembaca terdekat? Saya mau ke bohong ini. Bisa juga tanya. Bagaimana? Besok? Sepertinya hari akan cerah. Namun terkadang kesulitan sehari-hari membuat kita tidak sempat untuk membersihkannya. Nah, dalam urusan ini, robot ini mampu memberi solusi menggunakan otomatis mampu membersihkan rumah bahkan disekolahkan. New Roborock S7 Max Speed Ultra Robot Vacuum. Jika vakum robot yang lain hanya menyedot, menyapu, atau membakar, vakum robot S7 ini sedikit lebih canggih. Pasalnya, Roborock S7 Maxi Ultra juga telah dibekali teknologi canggih untuk menyelesaikan lantai hingga 3.000 kali per menit. Wow! Vakum robot ini bekerja dengan memanfaatkan suara ultrasonik untuk mendeteksi karpet ataupun benda lain yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Roborock akan membersihkan segala jenis tubuh kering hingga lengket dengan kekuatan hisapnya yang mencapai 5.100 PA
langsung ditampung ke gasing sebesar 470 ml serta water tank sebesar 300 ml. Dari membersihkan dan proses otomatis, robot S7 Max ini juga mampu membuat otomatis, bersihkan dengan otomatis, dan juga pengisi air otomatis loh. Keren banget ya. Demi segala kemudahan dan kecanggihan yang ditawarkan robot S7 Max VOK ini, kalian nomor berkerja cukup dalam. Tepuk tangan dong. Bagaimana videonya menurut kalian? Jadi sudah mengetahui apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial? Berpikir secara kecerdasan artifisial itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah intelligence artifisial atau sering kita sebut dengan AI. Tadi kita belajar. Nah, alat apa saja atau aplikasi apa aja yang kalian lihat barusan? Pertama, Google Translate. Yang kedua, Google itu ya. Itu Google Assistant. Itu AI juga. Yang kedua apa? Cuaca. Sama Google Assistant juga. Apalagi tadi yang dilihat. Ada alat apa lagi? Alat pembersih. Itu apa lagi? Tesla, mobil Tesla. Sekarang sudah bisa mengemudi sendiri. Siapa yang mengemudinya? Terus yang keempat, ada alat apa lagi? Mobil guling ya tadi. Nah, mobil guling, halo sanduk, tutup, halo guling, tutup, sanduk. Itu yang keempat. Nah itu semua adalah mesin cerdas. Nah, apakah kalian tahu siapa yang membuat alat-alat tadi? Yang membuatnya adalah manusia. Apa tujuan manusia membuat mobil cerdas, alat pemeriksaan cerdas, sama tadi itu Google Assistant untuk apa? Untuk membantu dalam kehidupan. Membantu siapa? Membantu manusia. Jadi untuk mempermudah manusia dalam bekerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah itu jadi yang tadi kalian lakukan atau yang kalian lihat. Jika sudah dilihat tadi, terus ada lagi ada Google Assistant. Kalian yang ada di sini siapa yang sudah pernah menggunakan tadi semua? Ada. Google Assistant siapa yang akan menggunakan? Ada. Untuk apa? Cari PR. Lalu Google tolong cari kerjakan soal ini. Jadi yang mengerjakan siapa? Bukan kalian yang belajar ya. Nah itu. Jadi kecerdasan artifisial itu apa? Nih dikasih tahu. Artifisial itu dalam bahasa atau Inggris atau artinya yaitu jadi kemampuannya itu yang dibuat oleh manusia supaya mesin bisa berpikir dan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya untuk apa?
membantu manusia dalam kehidupan sehari. Nah, agar kalian tahu dari lebih jelas lagi tentang Google Assistant atau AI atau kecerdasan artifisial, nanti kalian akan bekerja secara kelompok, yaitu menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif. Kira-kira tahu nggak manfaat positif dan negatifnya AI? Kalau kalian mengerjakan PR pakai Google Assistant bagaimana? Cukup selesai nggak? Selesai. Tapi otak kalian bagaimana? Nah, kalian menguasai materinya kalau seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini tolong diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Dampak positif dan dampak negatif AI atau kecerdasan artifisial. Ada yang belum? Oke, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cara mengisinya kalian diskusikan dengan temannya, apakah ada yang sudah mengalami manfaat dari kecerdasan artifisial atau AI. Silakan hasilnya ditulis. Yang lain kalau mendengarkan dulu penjelasan dari kelompok 5, nanti kelompok 4, kemudian kelompok 3, 2 dan kelompok 1 ya. Silakan kelompok 5. Jelaskan ulang ya. Jadi pertama untuk dampak positif AI. Yang pertama, apa yang pertama? Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bagaimana efisiensi itu? Dari waktu lebih cepat. Kalian mengerjakan sendiri dibandingkan dibantu AI lebih cepat mana? Lebih cepat dibantu. Terus kalian ingin olahraga, tapi kalian harus ngepel juga. Ada mesin
AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan memberikan rekomendasi terbaik. Jadi kalau kalian nyari jawaban lewat AI cepat, tidak usah kalian buka-buka buku dulu. Dalam hitungan detik, AI sudah bisa menampilkan apa yang kita cari. Sekarang yang ketiga, tolong bacakan apa? Otomatisasi tugas. Contohnya apa? Nah, bisa dibantu dengan itu akan lebih cepat. Itu untuk dampak positif. Sekarang dampak negatif. Ini dampak negatifnya. Yang pertama apa? Kami bacakan. Pengurangan lapangan kerja. Semua perusahaan menggunakan mesin otomatis yang dipakai adalah mesin. Orangnya dipakai nggak? Orang yang bekerja jadinya bagaimana? Tidak punya pekerjaan karena sudah diambil alih oleh AI. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Orangnya akan menjadi malas. Siapa di sini yang ketergantungan teknologi? Saya mah mau carinya lewat AI aja. Jadi kalian terlalu bergantung pada teknologi. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan data. Tetapi data kalian akan bisa mudah dicuri oleh orang lain dan disalahgunakan. Oke, cukup. Terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap materi yang sudah Bapak berikan. Untuk lebih paham, Bapak akan memberikan instrumen nanti oleh kalian tolong mengisi. Dan silakan isi lagi masing-masing orang satu. Boleh